Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Dara Siti Lailatul Qadar dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Definisi akuntansi belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah menurut Permendagri 13 tahun 2006. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2023. Yang pertama ada belanja operasi. Di dalam belanja operasi terdapat biaya resmi, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal. Dan yang terakhir ada belanja tak terduga. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pencairan melalui bendahara pencairan, pengakuan pengeluaran terjadi pada saat penanggung jawab pencairan dikukuhkan oleh unit yang mempunyai fungsi kebendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali, belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai penanggung belanja. Apabila diterima, pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, pencatatan barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu nama akunnya belanja pada estimasi perubahan saldo. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya, akuntansi beban. Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua ada klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi. Di dalam beban operasi itu terdapat beban penjaga, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan biaya lainnya. Yang kedua, ada beban transfer. Di dalam beban transfer terdapat beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga, ada beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, serta defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang terakhir, ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa, itu termasuk ke tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah
saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan dan berlalunya waktu. Yang terakhir, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Jurnal yang pertama yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Jurnalnya beban pada rekening PPKD. Penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional. Akuntansi persediaan. Definisi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh penyiapannya ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persiapan bahan pembersih, persiapan bahan bangunan, persediaan amunisi. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi yang pertama, dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar sebesar 600 juta. Jurnal di pembukaan SKPD, ada jurnal laporan realisasi anggaran, yaitu jurnalnya belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 60 juta. Di jurnal laporan operasional, jurnalnya beban pegawai pada rekening PPKD. Selanjutnya, di pembukuan PPKD, jurnalnya yaitu rekening SKPD pada kas di daerah. Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan. Mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Jurnal laporan realisasi anggarannya yaitu belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta. Jurnal laporan operasionalnya yaitu beban barang pada kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU yaitu jurnal di laporan operasionalnya rekening PPKD pada kas daerah sebesar 80 juta.
Selanjutnya, di pembukuan PPKD, jurnal laporan operasionalnya yaitu rekening SKPD pada kas daerah sebesar 80 juta. Selanjutnya, contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Jurnal laporan operasionalnya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Selanjutnya, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Jurnal laporan operasionalnya yaitu beban persediaan pada persediaan. Beban persediaan 4 juta dan persediaannya 2 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.